Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Saya menyaksikan video yang memprihatinkan ya. Ada anak muda, salah satu pakai seragam dari Ormas Underbau bawahan dari Nahdlatul Ulama ya, atau nggak tahu gimana strukturnya. Dan dengan gagah dia membentak-bentak seorang tua di depannya ya, dengan menunjuk-nunjuk supaya ya soal khilafah. Khilafah tuh seperti ideologi yang haram gitu di mata anak muda tadi yang pakai seragam tadi. Saya nggak mau nyebut namanya ya, apa Banser apa Ansor sih. Saya nggak menyebut namanya, kesebut. Jadi emangnya orang yang punya yang tergabung dalam organisasi HTI yang sudah dilarang pemerintah itu memangnya bukan orang Islam ya? Kalau memang orang Islam kan nggak usah dimarah-marahi gitu toh, kan kurang sopan itu, akhlaknya nggak ada itu akhlak Islamnya. Jadi orang bertakwa itu kan wal kadhiminal ghaidz ya, yang wal kadhiminal ghaidz tuh yang itu loh, menahan marah, wal afina 'anin nas. Kayaknya khilafah itu apa sih ya? Khilafah kan bagian dari sejarah Islam tuh, apa masalahnya sih? Emangnya saya itu bodoh loh. Terus apa ya? Saya nggak paham tuh. Harusnya begini ya. Terus kemarin juga ada berita, saya dilihat di Munjiat itu ya, Munjiat channel. Pengajian tuh juga mau dibubarkan ya oleh ya entah Banser entah Ansor, pokoknya itu aja yang bikin gaduh. Kalau urusan sama Gus Nur itu tuh, Gus Nur lawan Banser sama Ansor, termasuk yang batalin pesantren di Besuki tuh, mau bikin pesantren tahfiz, Gus Nur itulah dibatalin sama orang oknum-oknum dari Ansor dan Banser ya. Jadi saya kesannya ya melihat ya, yang bubarin pengajian orang di Jawa Timur udah sejak zaman Felix Xiao itu, karena Felix Xiao itu orang HTI ya, itu kayak jadi ada polisi kayak ada polisi di dalam polisi gitu. Jadi yang berseragam hijau itu ya, maksudnya Banser sama Ansor itu kok kayak polisi toh, bisa berhak membubarkan pengajian, berhak memarah-marahi semau-maunya. Polisi juga nggak gitu-gitu amat ya, ada SOP-nya toh. Sekarang sih kalau menurut saya, nah yang gini-gini kan Pak Mardigu yang Presiden Sontolo itu nggak concern ya, Pak Mardigu. Kalau Pak Mardigu kalau memang dia cucu kiai dari NU ya, berarti kan dia terahnya itu orang NU lah, dari Sidogiri pesantren itu ya. Mardigu, Bosman Mardigu itu loh yang ngakunya di YouTube-nya itu sebagai Presiden Sontoloyo tuh, presiden kok Sontoloyo. Dia nggak bahas kayak gini-gini ya. Dia sudah berpikir tentang mata uang digital yang cryptocurrency ya. Udah canggih itu. Ada juga orang NU yang sudah ya begitulah ya. Nggak seperti gaya-gaya oknum Banser yang yang Banser sama NU itu loh, Banser sama Ansor. Ada orang yang lebih intelektual, yang lebih mengglobal pikirannya ya, tapi juga ngurusi anak yatim, rumah yatim Indonesia seperti Bosman Mardigu itu ya. Jadi memang tingkat intelektualitas orang itu berbeda-beda ya. Nah ada orang kayak Gus Nur, terus lawannya itu oknum Banser dan dan Banser dan NU, Banser dan Ansor. Terus isu yang dimunculkan khilafah. Saya ingin khilafah, posisi khilafah tuh. Saya sih punya proposal mini gini ya. Ya mungkin Pak Mardigu boleh juga ikut tuh ngomongin khilafah dalam konteks NKRI ya. Kan dia juga pengamat terorisme tuh. Siapa? Itu Presiden Sontoloyo, Bosman Mardigu itu.
bikin aja diskusi khilafah ya dalam konteks NKRI atau gimana lah ya. Nah itu kan bagian dari sejarah Islam, kok mau dihilangkan di Indonesia? Kalau dipelajari kan boleh toh. PKI katanya dilarang. Lah saya lagi baca bukunya Magnis Suseno itu, Magnis Suseno tentang Karl Marx. Saya beli dari online. Nggak apa-apa kan belajar pikiran-pikiran Marx, Leninisme, yang ideologi komunis itu. Sekarang kalau mempelajari atau mengkaji khilafah, nggak apa-apa tuh, diseminarkan gitu loh secara terbuka. Jadi orang-orang oknum Banser itu dan dan Ansor itu narasumber lebih intelektual sedikit gitu loh. Coba menguji tesis pikiran di ruang seminar terbuka gitu. Syaratnya satu aja, kalau orang Banser sama Ansor tuh kalau ngomong satu aja, itu dicopot itunya seragamnya kalau diskusi di seminar. Mosok seminar pakai seragam, karena dengan seragam itu dia merasa gagah. Harusnya kan gagah dengan intelektualisme gitu loh maksudnya. Pagi-pagi saya marahin nggak tahu siapa yang saya marahin, ya kan? Ya saya malu, ada orang tua dimarah-marahin di video itu sama itu orang yang pakai seragam itu loh, entah seragam Ansor entah seragam Banser, soal khilafah. Jangan begitulah, didiskusikan gitu. Kayak ngadepi orang kafir aja sih orang khilafah itu, orang khilafah, ngadepi orang yang punya paham khilafah itu kayak ngadepi orang kafir aja sih. Kalau gereja dijaga dengan lemah lembut, nggak dimusuhi, tapi orang Islam sendiri, guru seorang kiai dimarah-marahin. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap kafir dan muslim yang mengganggu Islam. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama orang beriman. Pertanyaan saya ke orang-orang oknum NU dan Bansor itu ya, oknum Ansor dan Bansor, emang orang yang sampean marahin di video itu bapak tua itu, yang sampean tunjuk-tunjuk dengan nggak penuh akhlak, nggak ada adabnya itu, katanya ya di bawah afiliasi ormas NU, tapi adabnya seperti itu. Emangnya dia orang keluar dari Islam gitu, orang yang masuk organisasi HTI atau yang menyebarkan faham HTI, didiskusikan aja akar-akar ideologis dari HTI dan akar-akar ideologis dari Ma'turidiyah atau Asy'ariyah. Emang kafir itu, orang murtad gitu, sampai dimusuhi sebegitu rupa. Ngadepi orang-orang non muslim aja nggak sekasar itu sampean, ya? Gimana sih? Bisa diskusi apa? Diskusi lah khilafah dan NKRI. Orang-orang yang intelektual diundang, yang lebih intelektual. Jangan yang pakai otot, terus jangan pakai kalau seragam, atau kalau sebenarnya kalau wawancara-wawancara itu yang di TV itu nggak usah pakai seragam. Kenapa sih? Bisa nggak dia itu seragamnya dicopot, itu seragam Ansor sama Banser maksudnya, terus ngomong kan nanti gagahnya itu, rasa gagahnya kan kurang, yang muncul nanti kekuatan intelektualismenya itu kalau nggak pakai seragam. Kalau pakai seragam itu cenderung terus ini loh, saya berkuasa, saya punya seragam. Seragam itu menunjukkan apa ya, semacam arogansi gitu kalau nggak kita hati-hati pakai seragam itu. Gimana sih? Mau bersaudara nggak sih? PKI nggak diapa-apain, buku-bukunya beredar, kok nggak di sweeping buku-bukunya? Kemarin yang bawa, yang ngusulin apa, undang-undang HIP itu yang di DPR kemarin, orang Ansor Banser nggak bicara tuh soal HIP ya. Kok nggak ditunjuk-tunjuk tuh, nggak dibentak-bentak tuh orang-orang DPR yang usulkan itu? Nggak berani gitu sama orang DPR, tapi ya beraninya sama orang tua
berinya sama Gus Nur. Sekali-sekali kayak malam marahin itu siapa nah? Mardigu itu loh. Siapa? Presiden Sontoloyo. Ini nggak bener ini jalannya Indonesia ini, karena kelihatan yang dimunculkan apa otot ya. Coba beradu argumen gitu loh, di ruang seminar maksudnya, di ruang-ruang kajian. Jangan seneng bubar-bubarin, itu kayak zaman Bung Karno sih. Partai Murba dibubarin, Masyumi dibubarin, terus Koran Indonesia Raya dibubarin, terus partai ini dibubarin, orang-orang yang di penjara kekuasaan itu kan cenderung kehilangan perspektif tuh. Ini belum berkuasa loh, baru pakai seragam Ansor dan Banser. Jangan gitu lah, kenapa sih? Itu Ansor itu kayak jadi polisi ya. Terus polisi juga nggak bertindak lagi. Itu emang boleh tuh, main-mainan nggak membubarin pengajian, terus ngelarang orang, terus bentak-bentak orang semau-maunya ya, alasannya punya pandangan keagamaan yang berbeda. Syiah nggak diapa-apain, Ahmadiyah yang keluar dari Islam nggak diapa-apain sama Ansor Banser. Aku orang nyanda, orang-orang apa, anak-anak muda Banser sama Ansor memang orang-orang hebat ya, hebat marahnya. Usah sarapan lontong sih. Negeri pos Indonesia lama-lama jadi negeri lontong, atau lama-lama jadi negeri Sontoloyo. Presidennya udah ada tuh, Presiden Sontoloyo, Bosman Mardigu. Yuk kita ubah aja negeri Sontoloyo Indonesia. Canda, nggak usah marah. Senengnya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di penjara. Mi, mana? Kapan kita ke sana? Udah ada sarapan belum? Belum. Istriku belum nyiapin sarapan. Hah? Ya, sarapan sih ah. Belum dikeluarin pakaian dalam nih.